Nah, ini teh daun sirsak. Jadi teh daun sirsak ini di oven, kemudian masukin di sini. Ini lumayan ini untuk menghilangkan kolesterol ya, buat metabolisme tubuh. Biarkan dulu ya. Yang paling bagus memang direbus. Ambil 5 lembar daun sirsak yang udah tua, kemudian direbus dengan 3 gelas air mineral ya. Direbus lalu didinginkan, disaring menjadi sekitar 2 gelas. Nah, ini sambil menunggu larut ya, saya mau ngasih tahu makanan kampung. Ini namanya dipang. Nih, dipang ini dari ketan. Dikeraskan dan di atasnya dikasih kacang. Nih dipang enak banget nih. Harusnya memang sama kopi, tapi lagi nggak ada kopinya, belum pada datang ya. Jadi sudah pesen ke bak kopi, belum datang juga. Ya. Nah, ini kalau yang dipang, ini kue 1. Ya, kue 1. Nah, perpaduan yang enak sekali. Memang kalau ini dengan kopi, tapi teh daun sirsak pun nggak apa-apa. Nah, sahabat Gulago, ini saya mau ngasih tahu bahwa ini sekarang ini hari Sabtu weekend, tanggal 13 Juni. Apa yang akan saya sampaikan hari ini? Saya mau bercerita tentang ini, taruh di tangan palsu. Nih, tangan palsu ya. Nih, waktu umur 11 tahun, kelas 4 SD, saya diamputasi, jatuh dari pohon. Kemudian, nah saya akan bercerita ini. Tapi saya mau minum dulu teh sirsaknya ya. Ini teh sirsak ini, daunnya dipisahin, harus sampai kesaringan. Oh ya, ini buah rambat dolar. Sorot di sana tuh, di pagar tuh. Itu yang hijau tuh itu rambat dolar sampai ke atap tuh. Sampai ke atap. Ya, itu rambat dolar ini juga bisa dipakai untuk manisan. Daun sirsak itu sorot tuh. Tuh daun sirsak tuh. Ya. Jadi di halaman rumah ya sisakan tanah kosong, lalu kita tanami. Kameramennya goyang kan ya? Enggak ya? Ini kameramennya anak saya yang ketiga. Enak. Oke. Kamu cerita. Jadi tangan palsu ini kenapa ada? Tahun 1988, saya waktu itu baru pulang traveling se-Indonesia 2 tahun. Jadi saya ingat tahun 87 pulang bulan Oktober kalau nggak salah. Lalu saya menulis novel ini, Balada Siroy, dengan mesin tik Brothers. Jadi mesin tiknya juga dapat ngeredit, dipinjemin uang sama bapak 150.000 ngeredit lunas ya. Lalu bapak bilang kamu harus bayar. Ya insya Allah pak. Nah, kemudian setelah selesai menulis Balada Siroy waktu itu 4 episode pertama. Jadi episode Joe, episode Aventurir, episode Joe kedua tuh apa ya, saya lupa deh. Saya lupa. Pokoknya yang saya ingat 4 episode pertama. Yang pertama, oh ini sini ada, lupa. Bisa liatin ya. Jadi saya mengetik dengan mesin tik. Episode pertama itu Joe. Kemudian yang kedua Bad Boy. Yang ketiga Tomboy Surprise 1. Yang keempat Tomboy Surprise 2. Jadi 4 episode pertama. Nah, pas saya bilang ke emak, saya mau ke Jakarta mau ngasih naskah Balada Siroy ke majalah Hai. Tiba-tiba emak bilang, kamu hati-hati karena Jakarta itu keras.
sangat diskriminatif, kata emak. Emak membobok celengan lalu menyerahkan uang sebanyak 1.500.000 tahun 87 Oktober kalau nggak salah. Ya, Oktober apa? September ya, sekitar gitulah, Oktober November ya. Saya sedih sekali ketika emak bilang ini uang sebetulnya emak kumpulkan untuk biaya nikah kamu. Jadi emak nabung kalau nanti kamu mau menikah, uang ini untuk biaya pernikahanmu. Nah, lalu saya berangkat ke Sunter membeli tangan palsu ini. Harganya kalau nggak salah ini 1,3 juta, sisa 200.000 kata emak buat modal saya di Jakarta. Jadi ini dulu dimasukkan ke sini. Sekarang udah nggak bisa, udah gemuk. Jadi saya kemudian memakai jaket Levi's. Datanglah saya ke Majalahaya. Saya ingat sekali pakai jaket Levi's, beli di pasar ular kalau nggak salah. Jaket Levi's, nggak tahu KW apa enggak, tapi saya punya juga yang aslinya. Pakai sepatu Nike-nya asli juga, karena waktu itu saya atlet Asian Para Games kan, jadi dapat bonus dan saya beli Nike-nya yang asli. Jadi saya berangkatlah ke Jakarta pakai serba Levi's, lalu pakai tangan palsu. Rambut waktu itu nggak gondrong, ya sedang-sedang aja lah, karena emak tidak suka saya berambut gondrong. Jadi saya pulang traveling, saya agak rapi, datang ke Majalahaya. Di lobi diperiksa sama satpam, sederhana saja, mau ke siapa? Mau ke Majalahaya. Mau ngapain? Saya sembarang juga ngobrol, mau pemotretan kata saya. Saya menduga perform saya tidak jelek-jelek amat ya. Jadi si satpam, ayo udah naik ke lantai 3. Saya kalau nggak salah ketemu Mas Wendo, ketemu Mbak Retno, terus ya saya lihat Irwan Iskandar di sebelah sana, DHW, terus siapa lagi ya, saya lupa lah. Ada Mas Weda juga, pokoknya di redaksi. Jadi saya bilang ke Mas Wendo, ini saya punya kalau dalam musik rock, dan ini akan cocok dengan Majalahaya yang sekarang sedang mengubah image-nya waktu itu menjadi majalah untuk laki-laki. Maka saya bilang, ini Balada Siroy laki-laki. Nah, saya tidak akan membahas Balada Siroy-nya karena sudah pernah dibahas di episode yang lain. Tapi yang ingin saya bahas adalah kenapa emak memberikan saya tangan palsu. Nah, rupanya sebagai seorang ibu, dia tidak mau anaknya dilecehkan. Terbukti ketika saya ditelepon lalu diberi kabar bahwa novel saya Balada Siroy serial 4 episode ini akan dibukukan, akan diterbitkan di Majalahaya. Saya datang lagi ke Majalahaya tidak memakai tangan palsu. Ya. Saya lepas. Waktu itu teman-teman saya juga termasuk, ya waktu itu saya punya pacar lah ya, tidak setuju saya memakai tangan palsu. Katanya hilang kekhasan saya. Nah, saya berangkat ke Majalahaya tidak memakai tangan palsu lagi. Dan perlakuannya tentu berbeda. Di lobi juga agak berbelit-belit. Walaupun saya berhasil naik ke lantai 3, ya walaupun maksudnya gini, ketika tangan palsu mudah sekali, tapi ketika tidak memakai tangan palsu agak lama. Saya ingat security-nya itu setelah saya dikenal sebagai Gulagong di Majalahaya, sering ketemu ya, dia suka, maaf ya dulu ya, oh nggak apa-apa, karena security memang tugasnya mengamankan. Mungkin dia khawatir dengan penampilan saya berlengan satu. Nah, saya naik ke Majalahaya, saya nunggu di lobi, di ruang tamu juga agak lama. Orang lalu lalang gitu ya. Saya senyum. Nah, Mas Weda lewat. Mas Weda lihat saya, dia berhenti.
Kayaknya kalau nggak ada Mas Weda mungkin agak lama juga. Mas Weda lihat saya lalu dia bilang, saya pernah lihat kamu deh. Gitu. Oh di mana Mas? Tar nanti kata Mas Weda. Oh ya, saya membuat ilustrasi untuk serial. Ya, di naskah Balada Siroy itu memang ada foto saya untuk biodata. Tapi ternyata Mas Weda melukis Balada Siroy dari foto saya, profil Roy-nya. Terus kata Mas Weda, oh ya, kamu yang nulis Balada Siroy ya? Iya Mas, masuk. Ketika ditanya ada perlu apa, saya disuruh ketemu Mbak Retno. Nah akhirnya saya masuk, dibawa sama Mas Weda. Nah dia kaget, kok tangannya satu ya? Kemarin saya bilang saya pakai tangan palsu kemarin. Lalu ngobrol sama Mbak Retno. Kayaknya waktu itu Mas Wendo lagi nggak ada. Jadi ketemu Mbak Retno bilang, tulis lagi, karena baru 4 episode, tulis lagi sampai 13 episode. Jadi saya menulis 9 episode lagi. Waktu itu Oktober, akan dimuat bulan Maret, kata Mbak Retno. Mbak Retno juga bilang, oh tanganmu satu ya? Iya Mbak. Oh ya udah, it's okay, nggak ada masalah, kata Mbak Retno. Nah, jadi ini memiliki kenangan yang luar biasa buat saya. Tapi saya jadi semakin memahami bahwa memang Balada Siroy ini memang penuh liku. Ketika saya menulis ini memang jatuh bangun ya, berdarah-darah. Riset lapangannya juga luar biasa, ini 6 tahun ya, dari tahun 81 sampai 87. Nah lihat, ini foto saya waktu muda. Ini memakai tangan palsu juga. Memakai tangan palsu. Sorry. Coba tak lihat dulu. Kayaknya enggak deh ini. Ini jaket Levi's-nya. Jadi foto ini, kalau nggak salah ini yang dikasihkan ke majalah Hai. Jadi kalau saya dilihat dari sisi kanan nggak kelihatan kan tangan satu, ya. Jadi menurut saya nggak penting lah pakai tangan palsu. Buat saya seperti kehilangan beberapa kilo daging saja. Nah, saya hanya berpesan bahwa kita ini tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa dan memilih lahir jadi apa. Tapi ketika kita lahir, kita di situ sudah bisa menentukan masa depan kita. Seperti saya. Tentu semua orang diciptakan oleh Allah sempurna. Tapi memang ada yang cobaan ya. Saya lahir sempurna. Ada yang coba memang lahir cacat misalnya, ada. Tapi itu juga bukan karena Allah menakdirkan dia cacat. Mungkin yang saya pernah baca kesalahan ketika dalam kandungan, minum obat dan sebagainya, sehingga janinnya rusak. Nah, maksud saya, jika kamu lahir atau kamu ditakdirkan setelah lahir sempurna kemudian mengalami kecelakaan lalu harus kehilangan salah satu organ tubuh seperti saya misalnya, itu tidak jadi alasan bagi kalian untuk menyerah atau untuk minta diistimewakan. Allah tuh selalu memodali kita. Semua orang dimodali dengan otak yang baik, yang bagus. Persoalannya bagaimana kita memberi masukan, memberi asupan nutrisinya. Jadi sekali lagi, kalau kamu memiliki kekurangan, maka saya menyarankan berolahragalah seperti saya dan membaca buku. Karena 2 hal itu yang menyelamatkan hidup saya. Saya bisa menulis, saya jadi atlet badminton di Asian Para Games. Tapi kalau kamu memiliki kelebihan, tubuh sempurna, jangan sia-siakan. Ya, terutama kepala nih. Asupan nutrisinya harus banyak. Baca buku terutama. Karena ayat pertama, Iqra. Kolam, Iqra dan kolam. Baca, tulis. Jadi, sesempurna apapun kamu, jika tidak membaca dan menulis, maka hidupmu akan sia-sia. Saya Golagong, di Golagong TV, tentang literasi semua ada di sini. Salam literasi.